Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurma Yunita dengan NIM 2902350043 dari Prodi Akuntansi dan saya berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan oleh dosen Ibu S.E. Ifah Masrifah MM yang berjudul Koperasi di Indonesia. Adapun poin pembahasan saya dalam materi ini adalah yang pertama pengertian apa itu sih koperasi, sejarah koperasi, fungsi, tujuan, jenis-jenis, hingga dampak dari koperasi. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke materi pertama. Teman-teman, tahu nggak apa sih itu koperasi? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga sekaligus disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Ada juga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang disingkat menjadi KSPPS adalah koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekarang kita akan masuk ke sejarah koperasi. Teman-teman tahu nggak awal mula koperasi di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Beliau mendirikan koperasi dengan tujuan untuk membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan atau Hulp and Spar Bank. Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian atau Hulp Spar and Landbau Credit Bank dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Serikat Dagang Indonesia ataupun SDI. Hal tersebut membuat pihak Belanda merasa cemas dan mempersulit rakyat dalam berkoperasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 431 Tahun 1915 yang menyebabkan koperasi Indonesia berjatuhan. Akan tetapi, hal tersebut mendapat protes dari pihak pribumi dan akhirnya Belanda mengeluarkan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena tahun 1933 Belanda kembali mengeluarkan undang-undang yang isinya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia yang membawa perubahan pada struktura bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang Nomor 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan termasuk koperasi dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya, semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari Sucokan. Nah, Sucokan ini adalah pemimpin pemerintahan daerah tertinggi pada zaman penjajahan Indonesia oleh Jepang. Nah, pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi kumikai, yaitu koperasi seperti ala-ala Jepang ataupun koperasi yang bermodalkan Jepang.
Awalnya, koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Nah, SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Yang selanjutnya ada modal dan uang cadangan. Nah, sebelum memulai usaha koperasi, tentunya kita harus mempunyai modal terlebih dahulu untuk menunjang keberlangsungan usaha dan juga uang cadangan untuk berjaga-jaga. Adapun modal dan dana cadangan adalah yang pertama ada modal awal, yaitu dana yang harus disediakan oleh koperasi yang bersifat tetap yang digunakan untuk menanggung risiko kerugian, sehingga harus berasal dari modal sendiri atau sumber dana yang memiliki karakteristik sebagai modal sendiri. Yang kedua, ada modal tetap, yaitu modal yang ditempatkan oleh koperasi pada awal pendirian koperasi, dan modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, serta dana cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha koperasi. Yang ketiga ada modal sendiri, yaitu jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan yang disisihkan dari SHU. Nah, SHU ini adalah sisa hasil usaha atau laba bersih. Hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, termasuk modal tetap dari koperasi induk untuk hasil pemisahan atau restrukturisasi. Yang keempat ada dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Apa sih itu fungsi dari koperasi? Fungsi dari koperasi ada 4 ya kawan-kawan. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua ada berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang terakhir adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, tujuan koperasi itu sendiri adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara luas, koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis koperasi. Dalam Undang-Undang Perekonomian Pasal 15, koperasi terjadi menjadi 2 jenis, yaitu koperasi primer yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang. Nah, koperasi sekunder ini harus berdasarkan adanya kesamaan dan kepentingan dan tujuan efisien usaha bagi koperasi
sejenis atau berbagai jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer itu sendiri. Nah, jenis-jenis koperasi ada 4. Yang pertama adalah koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang kedua ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Dan yang ketiga adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Dan yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota. Nah, di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah koperasi simpan pinjam. Kita masuk kepada dampak dari koperasi. Pihak koperasi yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya akan menimbulkan piutang yang berdampak positif dan negatif dalam jalannya usaha koperasi. Dampak positifnya adalah meningkatnya angka penjualan dalam koperasi, sedangkan dampak negatif adalah utang dan piutang mengalami kemacetan. Karena apa? Karena ada sebagian dari anggota itu yang terkadang susah untuk membayar utangnya, uang koperasi, yang mengakibatkan piutangnya kemacetan. Besarnya modal yang ditanam dalam piutang akan menghambat usaha koperasi. Hal ini dapat menekan laba yang akan menghambat usaha koperasi. Pengendalian jumlah piutang dan pengumpulan piutang serta evaluasi terhadap kebijaksanaan kredit yang dijalankan haruslah diperhatikan dengan seksama, sebab manajemen piutang sangat berpengaruh dalam memperoleh laba atau keuntungan dari investasi yang dimilikinya. Nah, kesimpulan dari semua materi yang tadi saya jelaskan adalah koperasi dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi dapat merugikan pelaku usaha jika piutang yang dikeluarkan mengalami kemacetan. Jadi, kita harus memiliki rasa tanggung jawab sebagai penerima atau kita sebagai anggota untuk membayar hutang kepada pihak koperasi agar koperasinya tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Hmm.